Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 4235-4240. Tetapi ketika Dev dan yang lainnya bersiap untuk membubarkan diri dan mencari pulau itu, sebuah perahu roh besar perlahan muncul di kejauhan. Perahu roh, ada sebuah perahu datang. Perahu roh yang besar sekali. Kita bisa diselamatkan. Bagus sekali, kita tidak kehabisan jalan. Setelah semua orang melihat perahu roh, mereka semua berteriak kegirangan. Dev, dengan ekspresi serius di wajahnya, melihat ke arah perahu roh yang mendekat di kejauhan, dan berkata dengan sedikit kebingungan, bagaimana bisa ada perahu roh sebesar itu di laut yang luas dan tidak dapat diakses ini? Aneh sekali. Ini tidak mungkin bajak laut. Jika kita bertemu bajak laut, kita akan mendapat masalah. Dia pernah mendengar bahwa di daerah ini, beberapa orang dirampok oleh bajak laut, dan kemudian tidak ada kabar. Bajak laut. Mungkinkah ada bajak laut di sini? Sungguh aneh. Ketika Wilder Chen mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Bagaimanapun, dia berasal dari wilayah tengah. Tidak ada laut di wilayah tengah dan tempat itu dikelilingi oleh 4 wilayah, jadi dia tidak mengenal satu pun bajak laut. Semua orang harus waspada. Ayo kita pergi dan melihat. Jika kita menemukan sesuatu yang salah, yang lain akan segera lari. Dev pasti akan membawa Wilder dan Avery Zong ke sana untuk melihatnya. Jika memang ada bajak laut di perahu roh ini, maka merekalah yang terkuat dan mampu mengatasinya, dan yang lain dapat mengambil kesempatan untuk melarikan diri dengan cepat. Oke, ayo kita ke sana dan melihat. Wilder mengangguk, lalu mengikuti Dev menuju perahu roh. Pada saat ini, di atas perahu roh besar, Penatua Liu dari Sekte Penghancur Surga sedang duduk di kabin dan beristirahat. Dia tahu bahwa badai besar ini akan membutuhkan waktu berhari-hari untuk menghilang secara bertahap, jadi dia tidak terburu-buru. Penatua Liu, kami menemukan sekelompok biksu melayang di udara lebih dari 10 mil di depan. Pada saat ini, seorang murid dari Sekte Penghancur Surga berlari ke dalam kabin dan melapor kepada Penatua Liu. Setelah mendengar ini, Penatua Liu buru-buru keluar dari kabin dan berdiri di geladak untuk melihat sekeliling. Benar saja, dia melihat lusinan biksu melayang di udara, dan 3 dari mereka datang ke arah mereka dengan cepat. Penatua Liu, apakah ini alkemis yang kamu bicarakan? Melihat mereka melayang di udara dan tidak ada perahu roh di bawah kaki mereka, diperkirakan perahu roh itu hancur karena badai. Di sebelah Penatua Liu, seorang pria muda berbaju hijau berkata, seharusnya itu mereka. Tidak ada orang lain yang akan datang ke wilayah laut ini. Dengan begitu banyak alkemis, Sekte Penghancur Surga kita akan menghasilkan banyak uang. Mulai sekarang, orang-orang ini akan menjadi budak kita dan memurnikan pil yang tak terhitung jumlahnya untuk kita. Mata Penatua Liu dipenuhi dengan kilauan. Kalau begitu aku akan memimpin orang untuk menangkap mereka sekarang, kata pemuda itu. Ketika Penatua Liu mendengar ini, dia segera mengerutkan kening, menatap pemuda itu dengan dingin dan berkata, apakah kamu punya otak? Jika kamu menangkap mereka, apakah mereka tidak akan melawan? Ketika mereka melawan, pasti akan ada korban jiwa. Jika orang-orang ini mati, maka tidak akan ada artinya bagi kita. Tidak seorang pun boleh mengungkapkan identitas kita. Orang-orang ini tidak memiliki perahu roh dan tidak dapat meninggalkan tempat ini. Mereka pasti akan datang ke perahu kita. Kita bisa membawa mereka kembali tanpa pertumpahan darah. Begitu mereka sampai di pulau, mereka akan menjadi kura-kura di dalam guci. Mendengarkan kata-kata Penatua Liu, pemuda itu bertanya dengan ragu, Penatua Liu, tidak mungkin bagi mereka untuk tidak memperhatikan energi iblis dalam diri kita. Jika mereka menyadari bahwa kita adalah pembudidaya iblis, apakah mereka akan tetap naik kapal? Aku hanya memintamu untuk menyembunyikan identitasmu sebagai Sekte Penghancur Surga, bukan sebagai pembudidaya iblis. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu tidak dapat sepenuhnya menyembunyikan aura iblismu, jadi tidak perlu menyembunyikannya. Jika aura iblis yang tersembunyi ditemukan, kerugiannya akan lebih besar daripada keuntungannya. Akui saja secara terbuka bahwa kamu adalah seorang pembudidaya iblis. Tidak ada yang akan berbicara omong kosong untuk sementara waktu, sisanya biarkan aku akan menanganinya. Penatua Liu berbicara dengan nada kesal dan marah. Dimengerti, pemuda itu mengangguk. Perahu roh bergerak maju dengan cepat, dan Dev serta yang lainnya datang menuju perahu roh. Dan ketika mereka hanya berjarak beberapa mil, Dev dan yang lainnya berhenti.
Pembudidaya iblis. Sebenarnya ada pembudidaya iblis di perahu roh ini. Wilder memperhatikan aura pihak lain. Para pembudidaya iblis ini sangat tidak tahu malu. Mungkinkah ini adalah bajak laut yang mereka bicarakan? Avery Zong juga sangat bingung, mengapa para pembudidaya iblis ini tidak menyembunyikan auranya. Semua orang tahu bahwa status pembudidaya iblis di dunia surga dan manusia sangat rendah, sehingga banyak pembudidaya iblis menyembunyikan identitas mereka dan menyembunyikan aura mereka. Tapi sekarang para pembudidaya iblis ini datang tanpa menyembunyikan aura mereka. Haruskah kita memberitahu yang lain untuk melarikan diri dulu? Wilder menjadi gugup ketika dia melihat pihak lain adalah pembudidaya iblis. Tidak perlu untuk saat ini, mari kita lihat apa yang terjadi. Dave menggelengkan kepalanya. Dave mengenal banyak pembudidaya iblis. Tidak semua pembudidaya iblis adalah orang jahat dan dapat menyakiti orang lain. Hanya saja dunia surga dan manusia telah memasang label buruk pada para pembudidaya iblis. Di Gunung Iblis Surgawi, ada banyak sekte pembudidaya iblis, tetapi mereka hidup dengan cara yang berbeda. Pembudidaya iblis dan pembudidaya manusia juga hidup bersama, tidak ada perbedaan. Karena para pembudidaya iblis ini datang ke sini tanpa menyembunyikan apapun, tidak ada yang terjadi. Sekarang meskipun mereka melarikan diri, tidak ada cara untuk melarikan diri, jadi Dave memutuskan untuk bertaruh. Dia yakin para pembudidaya iblis di perahu roh ini tidak akan menyakiti mereka. Segera, perahu roh tiba di depan Dave dan yang lainnya. Ketika Penatua Liu melihat ini, dia berteriak dengan keras, "Rekan-rekan Taois di depan, aku tidak tahu mengapa kalian berada di sini. Tempat ini sangat dekat dengan lautan badai dan itu sangat berbahaya. Kalian harus cepat pergi." Penatua Liu sebenarnya tidak mengundang Dave dan yang lainnya untuk naik ke kapal, tetapi meminta Dave dan yang lainnya untuk segera pergi. Ini jelas merupakan kasus yang sulit didapat. Namun, efeknya sangat jelas. Melihat apa yang dikatakan Penatua Liu, Wilder dan Avery Zong menghela nafas lega. "Rekan Taois, ketika kami melewati tempat ini, perahu roh kami rusak, jadi kami tidak bisa pergi." Wilder berkata jujur. "Kalau begitu, silakan beberapa orang untuk datang ke perahu untuk berbicara." Penatua Liu kemudian mengundang Dave dan yang lainnya untuk naik ke kapal. Ketika Dave dan yang lainnya mendarat dengan selamat di kapal, Wilder memperkenalkan dirinya, "Aku Wilder Chen, Presiden Asosiasi Alkimia Wilayah Tengah. Aku ingin tahu apa identitas rekan Taois." Ketika Penatua Liu mendengar ini, dia tersenyum tak berdaya dan berkata, "Kamu juga harus dapat melihat bahwa kami semua adalah pembudidaya iblis. Sekarang dunia surga dan manusia sangat tidak bersahabat dengan kami para pembudidaya iblis. Semua orang berteriak dan memukuli kami di mana-mana. Kami sungguh tidak berdaya dan kami hanya bisa berkumpul dan hidup di laut terpencil ini. Kami tidak memiliki sekte apapun. Kami hanya berusaha untuk bertahan hidup. Karena aku yang terkuat di sini, mereka semua memanggilku Bos Liu." Penatua Liu secara langsung mengakui identitasnya, dan sepertinya dia tidak sepenuhnya berbohong. Bagaimanapun, Penatua Liu memiliki janggut dan terlihat setia serta jujur, jadi kata-katanya sangat dapat dipercaya. Melihat apa yang dikatakan Penatua Liu, Wilder dan Avery Zong merasa sedikit malu. Mereka dulu sangat membenci para pembudidaya iblis sehingga semua orang berteriak untuk mengalahkan mereka. Tapi melihat ke belakang, tampaknya para pembudidaya iblis tidak menyakiti mereka. Kebencian semacam ini seharusnya diturunkan sejak perang antara dewa dan iblis. Tapi bagaimanapun juga, ini sudah ribuan tahun, dan pembudidaya iblis belum tentu orang jahat. "Bos Liu, apakah kamu sudah tinggal di kapal selama ini?" Avery Zong bertanya dengan tidak percaya. "Itu tidak benar. Ada pulau kecil yang jaraknya ratusan mil dari sini. Kami semua tinggal di pulau kecil itu. Jika tidak terjadi apa-apa, kami biasanya pergi ke laut untuk menangkap monster. Kali ini ada badai di lautan badai. Kami di sini untuk mengambil harta karun," kata Penatua Liu. "Jika memang ada pulau kecil di dekat sini, aku ingin tahu apakah kamu bisa membawa kami ke pulau itu untuk beristirahat sementara. Kami masih memiliki banyak rekan Taois yang hanya bisa melayang di udara tanpa tempat tinggal." Wilder bertanya dengan cepat. Saat ini, Wilder sudah mempercayai Penatua Liu ini. "Tentu saja, aku akan memerintahkan orang-orangku untuk mengemudikan perahu roh kembali. Namun, di pulau itu kami kekurangan perbekalan, jadi kalian tidak bisa tinggal lama. Jika waktunya tiba, aku akan mengirimkan perahu roh dan membiarkan kalian pergi." Penatua Liu terus menggunakan metode yang sulit ditolak. "Tentu saja, kami tidak akan tinggal lama." Wilder mengangguk dengan cepat. Perahu roh dengan cepat bergerak menuju para alkemis.
Ketika semua orang naik ke perahu roh, mereka menghela nafas lega. Kalian bisa beristirahat di perahu roh untuk sementara waktu, sementara kami mengambil beberapa mayat monster dan kemudian membawa kalian kembali ke pulau. Kata Penatua Liu kepada Wilder. Bos Liu, tidak masalah, selama kami punya tempat untuk istirahat. Kata Wilder. Saat kamu mendekati lautan badai, perahu roh akan berguncang sangat keras, jadi sebaiknya kamu tetap berada di perahu roh dan jangan keluar dan berjalan sesuka hati. Kata Penatua Liu. Dimengerti, kami baru saja melewati lautan badai, dan kami tahu betapa dahsyatnya badai itu. Wilder mengangguk. Banyak alkemis yang semuanya memasuki kabin perahu roh. Perahu roh ini besar sekali, jadi kalau jumlahnya puluhan tidak akan terkesan ramai. Orang-orang seperti Wilder dan Avery Zong semuanya diberi kamar tidur terpisah. Pada saat ini, di dek perahu roh, pemuda berbaju hijau bertanya kepada Penatua Liu dengan bingung, Penatua Liu, karena semua orang ada di dalam, mengapa kita tidak kembali, justru pergi ke wilayah lautan badai? Bangkai monster macam apa yang akan kita ambil? Apa yang kamu tahu? Aku baru saja mengatakan bahwa kita di sini untuk mengambil mayat monster dan mendapatkan sumber daya. Jika kita berbalik dan kembali segera setelah orang-orang ini naik ke kapal, itu pasti akan menimbulkan kecurigaan dan akan menimbulkan banyak masalah yang tidak perlu. Jadi, semakin sedikit kita memperhatikan orang-orang ini akan semakin merasa nyaman. Itu sebabnya aku katakan bahwa mereka tidak bisa tinggal di pulau untuk waktu yang lama. Kamu harus belajar dari hal ini. Ini sulit didapat, kata Penatua Liu dengan wajah bangga. Jenius, Anda sangat jenius. Pemuda itu mengacungkan jempol. Saat kita mendekati wilayah lautan badai, kamu dapat mengajak orang untuk secara simbolis mengambil beberapa mayat monster. Jangan terlalu dekat dengan badai. Jika kamu tersedot ke dalamnya, semuanya akan berakhir. Perintah Penatua Liu. Mengerti. Pemuda itu mengangguk. Segera perahu roh mendekati lautan badai, tetapi tidak terlalu dekat. Kemudian pemuda itu membawa beberapa murid sekte penghancur surga dan mendekati badai. Di sekitar badai, ada banyak mayat monster yang mengapung di laut. Meski jumlahnya tidak sebanyak di tengah badai, mayat monster ini cukup untuk diambil untuk sementara. Melihat dia berada di dekat badai lagi, Dev ingin mencari harta karun. Bagaimanapun, dia memiliki mutiara pengikat angin, jadi badai tidak dapat menyakitinya sama sekali. Tetapi ketika Dev hendak keluar dari kabin, dia tiba-tiba dihentikan oleh dua biksu di depan pintu. Kamu tidak boleh keluar, perahu roh sekarang berada di perairan badai, tetaplah di kabin demi keselamatan. Salah satu biksu penjaga berkata. Rekan Taois, aku baru saja keluar untuk mencari udara segar, dan perahu roh kita baru saja dihancurkan oleh badai. Aku ingin melihat seperti apa badai yang begitu dahsyat itu. Dev berkata dengan marah. Tidak, kamu harus tetap di dalam kabin. Kedua biksu itu begitu keras kepala sehingga mereka menolak membiarkan Dev. Rekan Taois Chen, karena kamu tidak diperbolehkan keluar, maka jangan keluar. Ini juga untuk alasan keamanan. Wilder berkata pada Dev. Oke, Dev mengangguk, berbalik dan kembali. Namun, Dev selalu merasa ada yang tidak beres saat ini, tapi dia tidak mengatakan apapun. Setelah menemukan tempat untuk duduk, Dev menyebarkan kesadarannya. Seluruh perahu roh diselimuti oleh kesadaran spiritual Dev ini jauh lebih maju daripada milik Dev dan yang lainnya. Selain itu, ada beberapa formasi yang dipasang di perahu roh, dan satu kabin khususnya sebenarnya terbungkus dalam formasi. Sepertinya ini adalah ruang konferensi, dan mereka tidak ingin orang lain mendengar atau melihat apa yang dibicarakan di dalamnya. Sepertinya ada ahli formasi di antara orang-orang ini. Formasi perahu roh ini diatur dengan baik. Dev berpikir diam-diam di dalam hatinya, dan kemudian kesadarannya akan berkembang. Pada saat ini, pemuda yang memimpin orang-orang untuk mengambil mayat monster-monster itu menutup hidungnya dengan jijik, melambaikan tangannya dan berkata, "Oke, ambil saja dua mayat monster itu. Ini hanya sandiwara. Tidak perlu membawa terlalu banyak dan semuanya berbau busuk." Murid lain dari sekte penghancur surga mengambil kedua monster itu dan kemudian kembali untuk menuntaskan drama mereka. Namun, semua ini disadari oleh kesadaran Dev. Melihat mayat monster di laut, orang-orang ini hanya mengambil beberapa dan pergi. Dev kemudian menarik kembali kesadarannya dan melambai ke Wilder dan Avery Zong. Rekan Taois Chen, ada apa? Wilder bertanya. Presiden Chen, Senior Zong, ayo pergi ke kamar dan bicara. Dev memimpin mereka berdua ke sebuah ruangan, dan kemudian membentuk formasi pelindung untuk memastikan bahwa apa yang mereka katakan tidak akan terdengar.
Ada apa? Kenapa begitu misterius? Apakah kamu menemukan sesuatu? Wilder bertanya. Ya, menurutku orang-orang di perahu roh ini bukanlah orang-orang sederhana. Mereka sepertinya tidak berada di sini untuk mengambil mayat monster. Mereka sepertinya ada di sini untuk kita, kata Dev. Bagaimana mungkin? Bagaimana mereka tahu bahwa kita terjebak di sini? Avery Zong bertanya dengan bingung. Aku tidak bisa menjelaskannya dengan jelas sekarang, tapi aku selalu merasa ada yang tidak beres dengan orang-orang ini. Lagi pula, dalam perahu roh ini telah dipasang banyak formasi. Formasi ini rumit dan babus. Jelas dibuat oleh ahli formasi, kata Dev. Apa gunanya? Mungkin beberapa dari mereka mengetahui teknik formasi. Lagi pula, banyak pembudidaya iblis yang mengetahui teknik formasi, kata Wilder. Iya, tidak mengherankan jika beberapa dari mereka mengetahui formasi itu. Avery Zong juga berkata. Bagaimanapun, lebih baik kita berhati-hati dan memberitahu semua orang untuk tetap waspada. Dev sekarang tidak memiliki bukti untuk membuktikan bahwa orang-orang ini ada di sini untuk mereka, jadi dia tidak boleh berselisih berdasarkan spekulasi. Kalau perasaannya salah, bukankah berarti niat baiknya disalahartikan? Yah, aku akan bilang pada semua orang untuk berhati-hati dan waspada. Wilder mengangguk dan berkata. Setelah memperingatkan semua orang, Dev membawa Wilder dan Avery Zong menuju geladak. Mereka harus melihat dengan mata kepala sendiri berapa banyak mayat monster yang berhasil diambil orang-orang ini. Namun, ketika mereka bertiga berjalan menuju pintu kabin, mereka dihentikan oleh dua biksu. Sekarang kita telah meninggalkan perairan badai, tidak ada bahaya. Mengapa kalian tidak membiarkan kami naik ke geladak? Kamu tidak punya niat untuk menghentikan kami seperti ini, kan? Wilder bertanya pada dua biksu yang menghalanginya. Barusan Dev telah mengingatkannya, Wilder juga akan meningkatkan kewaspadaannya. Presiden Chen, aku benar-benar minta maaf. Ini adalah instruksi Bos Liu. Kamje harus mematuhinya. Salah satu biksu berkata. Itu Bos Liu-mu, bukan bos kami. Mengapa kami harus menurut? Di kabin terlalu pengap. Kami harus pergi ke geladak untuk mencari udara segar. Avery Zong sangat tidak senang dan ingin bergegas maju. Kedua Behamiksu itu mencoba yang terbaik untuk menghentikannya dan mulai berdebat sebentar. Dev memperhatikan perubahannya dan tidak menghentikannya. Dia ingin melihat bagaimana yang disebut Bos Liu menyelesaikannya. Hentikan, bagaimana kamu bisa tidak menghormati para tamu? Penatua Liu datang dan menegur kedua biksu itu dengan keras. Bos Liu, mereka bersikeras untuk pergi ke geladak, tapi kami menghentikan mereka dan konflik pun pecah. Kata seorang biksu. Bos Liu, meskipun kami sangat berterima kasih kepadamu karena telah menyelamatkan kami, kamu tidak dapat membatasi kebebasan pribadi kami, kan? Kami hanya ingin pergi ke geladak untuk mencari udara segar, mengapa mereka menghentikan kami? Wilder bertanya dengan sangat tidak puas. Presiden Chen, kami baru saja berada di perairan badai. Kami takut akan berbahaya, jadi kami tidak membiarkanmu pergi ke geladak. Penatua Liu menjelaskan. Tetapi sekarang kita telah meninggalkan perairan badai dan tidak ada bahaya, mengapa Anda tidak membiarkan kami naik? Wilder bertanya. Ini tentang mayat monster yang baru saja ditangkap. Mayat monster-monster sedang dikumpulkan di geladak. Bau darahnya cukup menyengat, jadi aku khawatir itu akan mempengaruhimu. Penatua Liu dengan cepat membuat alasan baru. Meskipun kami alkemis, kami bukanlah ayam yang lemah. Bagaimana kami bisa terpengaruh dengan mayat monster yang bau? Sekarang kami hanya ingin naik dan mencari udara segar. Katakan saja kepada kami apakah kamu akan mengizinkan atau tidak. Wilder tampak jelek dan berkata dengan nada yang sangat dingin. Tentu saja aku menyerah. Bagaimana aku bisa membatasi kebebasanmu? Naik saja ke sana. Penatua Liu dengan cepat memaksakan senyum dan meminta kedua biksu itu menyingkir. Dev dan yang lainnya naik ke geladak dan melihat perahu roh itu bergerak cepat, dan wilayah lautan badai telah tertinggal jauh. Mayat beberapa monster ditempatkan di geladak, dan dipotong-potong oleh beberapa biksu dengan pedang spiritual di tangan mereka. Namun, para biksu ini tampaknya tidak serius dan menebas dengan santai. Mereka bahkan tidak repot-repot mengeluarkan ramuan binatang dari kepala monster itu. Melihat pemandangan ini, Dev semakin yakin bahwa orang-orang ini pasti tidak ingin mengambil mayat monster, orang-orang ini mungkin ingin mengejar mereka. Wilder dan Avery Zong juga dapat melihat bahwa orang-orang ini tampaknya tidak peduli dengan mayat monster. Dia mengira itu hanya pertunjukan untuk ditunjukkan kepada mereka. Bos Liu, kenapa kamu mengambil sedikit mayat monster? Kamu tahu, ada ratusan mayat monster di wilayah lautan badai. Wilder bertanya pada Penatua Liu. Oh, aku tidak menemukannya,
jadi aku hanya mengambil beberapa dengan santai dan mengirimnya ke pulau dengan tergesa-gesa. Badai ini akan membutuhkan waktu untuk berhenti. Akan sama jika kita terus mengambilnya setelah beberapa saat. Penatua Liu dengan cepat menjelaskan. Itu benar. Mayat monster-monster memang bisa diambil setelah beberapa saat, tapi bukankah pil binatang itu harus dikeluarkan dari mayat monster yang diambil secepat mungkin? Pil binatang dari monster ini adalah bagian yang paling berharga. Jika pil binatang itu tidak dikeluarkan tepat waktu, pil itu akan terkontaminasi dan kehilangan nilainya jika tertinggal di dalam tubuh monster itu terlalu lama. Mengapa aku melihat pil bagian dalam monster-monster ini belum dikeluarkan? Apakah kamu mengambil mayat monster-monster hanya untuk diambil kulit dan dagingnya? Dev bertanya pada Penatua Liu. Penatua Liu tercengang. Meskipun dia melihat beberapa biksu memotong mayat monster dengan pedang spiritual, pil binatang itu belum dikeluarkan. Apa yang kalian lakukan? Apa kalian tidak tahu cara mengeluarkan pil binatang itu dulu? Kalian hanya sampah. Penatua Liu mengutuk dengan keras, dan kemudian parabah. Iksu buru-buru mengeluarkan pil binatang itu. Presiden Chen, Senior Zong, aku ingin mengajak kalian berjalan-jalan. Sekarang kita memiliki perahu spiritual untuk menetap, kita dapat menikmati lautan luas dengan pikiran tenang. Mungkin kita bisa bertemu monster dan mendapatkan harta karun yang tak terduga. Kata Dev kepada Wilder dan Avery Zong. Dia hanya ingin membawa mereka berdua keluar dari perahu roh untuk saat ini. Dev dapat menyimpulkan bahwa pasti ada yang salah dengan orang-orang ini, tetapi dia tidak dapat mengambil tindakan secara langsung, apalagi identitas orang-orang ini yang tidak diketahui. Semua alkemis itu ada di dalam kabin. Jika master formasi di antara orang-orang ini secara langsung mengatur formasi dan menjebak orang di dalam, mereka tidak akan bisa melarikan diri sama sekali. Sekarang Dev dan yang lainnya hanya bisa berpura-pura tidak tahu apa-apa, lalu meninggalkan perahu roh untuk mendiskusikan tindakan pencegahan. Wilder dan Avery Zong sama-sama mengerti maksud Dev, jadi mereka mengangguk dan berkata, "Oke, mari kita coba keberuntungan kita." Teman-teman, ada banyak monster brutal berusia ribuan tahun di laut ini, itu sangat menakutkan. Aku menyarankan kalian untuk tetap berada di perahu roh. Saat kalian sampai di pulau, jika kamu ingin menangkap monster, kamu bisa berkeliaran di sekitar pulau. Penatua Liu menghentikan Dev dan yang lainnya, tidak ingin mereka meninggalkan perahu roh. Bos Liu, kami tidak akan pergi terlalu jauh, kami hanya akan berkeliaran dengan santai. Jika kami bertemu monster yang kuat, kami akan segera kembali. Wilder mengedipkan mata ke arah Dev dan Avery Zong, lalu mereka bertiga melompat. Kemudian, pemuda di samping Penatua Liu juga mengejarnya bersama dua biksu. Apa yang kalian lakukan? Ketika Wilder melihat ini, dia bertanya dengan tidak puas. Oh, Bos Liu takut kalian dalam bahaya, jadi dia meminta kami untuk melindungimu. Pemuda itu berkata dengan cepat. Kami tidak membutuhkan perlindungan, kalian silahkan kembali. Wilder meminta beberapa orang untuk kembali, tapi tidak ada yang mendengarkan. Kemanapun mereka pergi, pemuda itu mengikuti mereka. Presiden Chen, biarkan mereka mengikuti. Mari kita lihat apakah mereka bisa mengikuti. Setelah Dev selesai berbicara, dia langsung menarik Wilder dan Avery Zong, menggunakan langkah pengendalian api, dan menghilang dalam sekejap. Pada saat ini, pemuda itu tercengang. Dia belum pernah melihat kecepatan secepat ini sebelumnya. Karena tidak bisa mengikuti Dev dan yang lainnya, pemuda itu hanya dapat membawa orang kembali. Kenapa kamu kembali? Di mana mereka? Penatua Liu bertanya dengan bingung ketika dia melihat pemuda itu kembali. Penatua Liu, orang-orang ini sangat cepat sehingga mereka menghilang dalam sekejap mata. Kami tidak bisa mengejar sama sekali. Menurutku orang-orang ini mencurigai kita. Sepertinya kita harus menyerang lebih dulu. Kata pemuda itu. Apa? Kamu bahkan tidak bisa mengejarnya. Penatua Liu sedikit mengernyit, sepertinya mereka juga memiliki ahli di sini. Jika mereka bertiga melarikan diri, tidak apa-apa jika yang lain tidak melarikan diri. Turunlah bersamaku. Kita tidak bisa membiarkan orang-orang ini melarikan diri lagi. Kita harus mengendalikan mereka terlebih dahulu. Penatua Liu memimpin orang-orang menuju kabin. Dengan nasihat dari Wilder, orang-orang di kabin sebenarnya waspada terhadap orang-orang seperti Penatua Liu. Melihat Penatua Liu dan orang-orangnya masuk, semua orang berdiri dan tampak defensif. Dan saat Penatua Liu merasakan suasana di kabin dan tahu dia harus mengambil tindakan. Semuanya, sekarang kita telah meninggalkan perairan badai, tidak ada bahaya. Jika ada yang ingin pergi ke Geladak, kalian bisa menghirup udara kapan saja. Penatua Liu berkata kepada semua orang.
Dia melakukan ini untuk membuat semua orang mengendurkan kewaspadaan mereka dan kemudian mengambil tindakan secara tiba-tiba. Yang dia butuhkan bukanlah membunuh orang-orang ini, tapi mengendalikan orang-orang ini. Ini yang paling sulit, jadi dia harus melakukannya saat semua orang sedang santai. Melihat Penatua Liu meminta mereka untuk pergi ke Geladak, dia tampaknya tidak memiliki niat untuk mengendalikan mereka. Benar saja, saraf tegang semua orang menjadi sangat rileks. Tetapi ketika seseorang hendak naik ke Geladak, Penatua Liu tiba-tiba mengeluarkan jimat ajaib di tangannya. Formasi ilahi terbuka. Penatua Liu berteriak keras, dan jimat ajaib itu langsung terbakar. Sebelum ada yang bisa bereaksi, terjadi ledakan, dan tanda formasi menyala di bawah seluruh kabin, akhirnya membentuk sejumlah besar cahaya berkilauan. Di dalam formasi, untaian energi spiritual seperti tanaman merambat, bergerak dengan ganas ke arah banyak alkemis. Kemudian itu mulai mengontrol setiap alkemis yang hadir. Semuanya, hati-hati. Nenek Zen berteriak dan ingin bergegas menuju Penatua Liu, tetapi dia langsung terjerat oleh energi spiritual, kekuatannya langsung tertahan, dan dia jatuh ke lantai. Alkemis lainnya juga dikendalikan satu demi satu, dan mereka tidak dapat mengerahkan kekuatan apapun. Itu hanya formasi kecil, tapi masih ingin menjebak kami. Theseus mendengus dingin, lalu mengambil tindakan bersama orang-orang dari Sekte Liang Yi. Sebuah formasi terbentuk di tangan Theseus dan yang lainnya, dan kemudian pedang spiritual dalam formasi tersebut ditembakkan, memotong tanaman merambat energi spiritual. Penatua Liu tiba-tiba terkejut dan mengerutkan kening, kamu bukan seorang alkemis. Sebenarnya ada master formasi di sini. Dia tidak menyangka ada begitu banyak master formasi yang tersembunyi di antara alkemis ini. Pada saat itu, Flavian tidak memberitahunya bahwa ada master formasi, dia hanya mengatakan bahwa ada sekelompok alkemis di belakangnya. Bersambung.